Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini menjelaskan tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun." Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, Allah janjikan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah janjikan kekal di dalamnya. Dan perlu diketahui, perintah Allah Subhanahu wa taala tidaklah melebihi batas kemampuan seorang hamba. La nukallifu nafsan illa wus'aha, kata Allah. Dalam tafsirnya disebutkan, walladzina shadaqullaha wa rasulahu wa aqarru bima ja'ahum bihi min syara'i'i dinihi wa amilu bima amarahum bihi wa ata'uhu fi dzalika wa tajnubu ma nahahum. Orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang senantiasa wa amilus shalihat dan orang-orang yang senantiasa menerima apa yang datang daripada utusan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang senantiasa menaatinya dan seseorang yang senantiasa menjauhi larangannya, maka Allah janjikan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Perlu digarisbawahi, dalam ayat ini terdapat walladzina amanu, orang-orang yang beriman, dan yang kedua wa amilus salihat, janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman dan orang-orang yang beramilus salihat masuk ke dalam surganya. Jadi kalau ada seseorang yang hanya beriman namun tidak mau beramal saleh, maka tidak masuk dalam janji Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun sebaliknya, yang seseorang yang hanya beramal saleh namun tidak beriman juga tidak masuk ke dalam janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat bahwa amal saleh dan keimanan ibarat dua sisi mata uang yang tidak pernah bisa dilepaskan. Artinya amanu wa amilus shalihat harus benar-benar berada dalam diri seseorang. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang amanu wa amilus shalihat wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Allah Subhanahu wa taala akan mencabut dalam diri seseorang sebuah kehasutan, sebuah kedengkian, sebuah keirian. Dalam tafsir disebutkan ay safaina taba'ahum minal ahqadi allati kanat li ba'dihim ala ba'din fi darid dunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memurnikan hati seseorang yang senantiasa amilus salihat dan senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apanya yang dibersihkan? Sifat iri dan dengkinya. Taba'ahum, safaina taba'ahum minal ahqad. Tabiat-tabiat buruknya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah semuanya dihapus, sifat irinya, sifat dengkinya, sifat rakusnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, baru mereka akan merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surga. Apa saja nikmat yang ada di dalam surga? Tajri min tahtihimul anhar. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Tajri min tahtihal anhar. Di bawah tempatnya mengalirlah sungai-sungai surga. Ay tajri fil akhirati min tahti saririhim anharul khamri wal ma'i wal asali wal labani ziyadatan fi ladzatihim wa sururihim. Dan di dalam surga nanti, di tempat tidur kita, min tahti saririhim,
di bawah tempat tidur kita anharun, kata. Ada sungai yang mengalir. Sungai apa saja? Ada sungai khamar, ada sungai air, ada sungai apa itu madu, ada sungai susu. Tujuan apa? Ziyadatan fi ladzatihim, ziyadatan untuk menambah fi ladzatihim dalam kenikmatannya, wa sururihim dan untuk menambah kebahagiaannya. Mungkin ini saja kajian hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita senantiasa amanu dan amilus salihat sehingga menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah kita bisa melakukan amilus salihat dan amanu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga barakah akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you very much.